Ini betul. Tapi Mas, langkah pertama kira-kira harus dievaluasi di kepolisian yang pertama kali nih. Kalau Mas Bambang jadi Kapolri nih, apa dulu yang dibenerin melihat masalah ini? Apakah yang harus semua kan pasti bersentuhan dengan masyarakat ya? Kalau saya jadi Kapolri sekarang ya, selama 4 tahun. Apa dulu nih? Harus dibenahi ini bagian mana dulu nih? Apakah propamnya, sersenya, apakah SPK laporan sentra pelayanan polisian dibenahi dulu orang-orang atau apa dulu yang dilihat? Ya, kalau sudah 4 tahun ini saya tidak bisa membenahi, saya mengundurkan diri. Waduh. Kalau saya seperti itu tidak bisa membenahi. Tapi ya. kalau ingin melakukan pembenahan, banyak cara. Kalau ingin melakukan pembenahan, apa dulu yang disenggol nih? Ya, terkait dengan lagi-lagi terkait dengan konsistensi penegakan aturan. Ini berkaitan dengan kontrol dan pengawasan. Bagaimana pengawasan itu berjalan dengan baik kalau tidak ada sanksi yang tegas, misalnya seperti itu ya. Artinya sistem kontrol dan pengawasan itu harus diperbaiki, mulai dari Bid Propam yang dipilih bukan dari polisi-polisi yang bermasalah, bukan hanya tempat parkir seperti itu, kemudian SDM-nya, SSDM juga dipilih orang yang benar-benar kompeten. Karena saya melihat kasus-kasus pemerasan itu juga terkait juga dengan SDM, karena terkait dengan AKBP Bintaro ini kan ada isu bahwa dia memeras untuk meraih jenderal. Kan seperti itu, setoran untuk dugaan untuk menjadi jenderal. Kita sering dengar soal kasus itu pernah terjadi juga di 2013. Salah seorang seperti itu, seorang Kapolres, Kasat gitu ya. Kapolres saat itu di satu daerah, dia ingin sekolah, kemudian menyetor dan kemudian ditangkap oleh di Propam. Artinya hal seperti itu adalah hal yang biasa, biasa, tapi ini tidak benar. Kebiasaan yang tidak benar seperti itu. Tentu yang biasa itu benar ya. Artinya meritokrasi itu benar-benar dijalankan dengan benar. Harus ada evaluasi lah. Jadi SDM ini penting banget karena dia yang menentukan seseorang itu dipromosikan kemana, di kursi mana, dimutasikan kemana, gitu ya. Disekolahkan, itu kan SDM. Berarti Mas dari perekrutan nih, itu gimana? Perlu ada evaluasi kan? Saya kalau melihat kan bibit bobot lah. Kalau saya melihatnya bibit yang bagus pun ketika ada dicetakan yang buruk, ya akan menjadi buruk gitu loh. Jadi bukan di situ juga. Bukan di inputnya. Mungkin itu bagian ya. Itu bagian. Kita memang input dari rekrutmen itu memang harus bagus. Alumni Akpol itu pasti bagus. Prestasi akademik segala macam pasti terus itu bagus lah. Kita percayalah. Di atas rata-rata lah, pasti pintar-pintar. Orang yang pengen masuk kepolisian itu memiliki visi yang besar lah. Betul. Kita optimis seperti itu. Apalagi lewat TN Magelang itu lebih unggul lagi kan. Seleksinya pasti lebih berat lagi. Ya plus minus lah. Sudah masuk. Cetakannya bermasalah nih. Cetakannya bermasalah. Jadi sebaik apapun bibit, kalau cetakannya bermasalah ya munculnya adalah masalah. Cetakan harus diganti dong. Cetakan. Ya itu tadi sistem kan. Ya sistem ya. Tapi kewenangan Propam sekarang Mas, tadi kan disebut bukan tempat parkir lah, kalau bisa jadi tempat parkir. Bukan tempat parkir itu elit juga sih. Sebenarnya kan posisi elit dong. Posisi elit. Tapi sekarang Mas Bambang melihat seperti apa Mas? Propam ini taringnya sudah benar kah atau memang sangat galak, melindungi internal aja? Galak berarti ya? Galak sangat galak lah, takut lah kawan-kawan kepolisian sama di Propam ini sangat takut lah. Artinya Propam sekarang cukup ini ya? Ya sejak apresiasi dulu lah. Sejak dulu lah, cuma lagi-lagi kan sejak Sambo atau gimana? Sebelumnya pun juga sebelumnya sudah seperti itu. Sambo itu puncaknya kalau sangat galak banget itu. Lebih galak itu pada. Cuma problemnya kan galak aja buat apa kalau tidak untuk perbaikan kan gitu. Galak untuk dirinya sendiri. Akhirnya tadi dia pengepul. Ini penting, ini galak aja ini percuma ya kalau. Tidak memberikan dampak apa kepada masyarakat seperti itu. Tidak ada perbaikan.
ya tadi akhirnya jadi pengepul mereka menakut-nakuti kawan-kawannya yang lain agar tidak diproses etik, proses disiplin seperti itu. Kalau prosedur di kepolisian tuh gimana Mas? Kan propam ya, misal diambil propam diperiksa dari situ ke sidang etik ya. Sidang etik. Nggak bisa ke sidang pidana umum ya? Atau Ya, ada? kalau ada tindak pidana Itu nanti dari Barreskrim. dari Barreskrim, Barreskrimnya ya. Barreskrim. Jadi sudah nggak dipropam lagi sejak itu bukan di propam lagi. di Barreskrim. Itu masuk berarti ke pengadilan umum. Pengadilan umum. Ya selama ini kan kalau sudah di propam Barreskrim diem aja kan seperti itu. Yang seharusnya bisa paralel. Bisa parah. Nggak melanggar aturan Nggak itu. melakukan prosesnya beda kok. Karena kita lihatnya kalau udah sidang etik tunggu selesai ataupun salah satunya gitu. Ya, jadi akhirnya kacau kan ketika mereka melakukan tidak pidana hanya di sidang etik saja gitu. Padahal pidana ya. Dan sidang etiknya memberikan sanksi demosi gitu. Ini berarti juga ada PTDH di situ ya Mas ya? Ada sanksi berat itu PTDH ya yang melakukan pelanggaran Pemberhentian dengan pidana, tidak hormat lah. pemberhentian tidak hormat atau pemecatan itu yang melakukan pelanggaran berat, kemudian yang melakukan desersi. Tapi nggak ada hukuman bui ya di situ ya? Oh, tidak ada. Di etik tuh nggak ada ya? Tidak ada. Cuman Penempatan khusus itu sebenarnya patsus itu itu mengadopsi aturan-aturan militer. Yang ini sebenarnya sudah yang harusnya juga harus disingkirkan gitu loh. Dalam rangka apa penempatan khusus itu kan gitu loh. Ya, definisi penempatan khusus itu apa sih Mas? Ya dia ditahan untuk diberi sanksi gitu, periksa. Makanya itu selama proses pemeriksaan aja di patsus itu. Iya bisa lebih. Makanya ada sanksi patsus kan di sidang kode etik gitu. Padahal itu jelas kalau kepolisian ini adalah ranah sipil seharusnya itu tidak ada. Sudah yang pidana sudah pidana saja. Karena kalau mengikuti peraturan pemerintah 1 tahun 2003 ya tentang pemberhentian personil kepolisian, mereka yang melakukan tidak pidana sudah PTDH gitu. Otomatis langsung PTDH juga. Dengan usulan usulan dari Kapolri memang ada klausul usulan Kapolri karena yang dikatakan pidana ini kan kecelakaan yang mengakibatkan seseorang meninggal itu juga pidana juga, tapi kan itu insiden. Jadi nggak delik aduan gitu ya? Ada yang dirugikan gitu. Ada dirugikan, kemudian juga mereka kalau insiden seperti itu kan ini dalam rangka kemudian melakukan penghilangan nyawa misalnya dalam sebuah operasi. Kalau delik pidana ya masuk, tapi kan tidak ini proses proses kepolisian yang harus menghentikan pelaku kejahatan misalnya seperti itu. Jadi proses terberat di sidang etik itu pemecatan ya? Pemecatan PTDH, sanksi berat. Nggak ada. Kalau pengadilan militer kan ada ya penjara gitu ya segala macam. Beda. Pengadilan pidana umum juga apalagi kan ya. Dan kepolisian sesuai TAP MPR kan berada di ranah pengadilan umum. Masuk ya. Tapi ada kasus Mas yang mungkin bisa kita jadi referensi misalnya. Sudah di sidang etik terus masuk pidana juga. Ada catatan dari Mas Bambang. Ada sih. Kayak kasus Sambo kan sidang etik dulu, kemudian pidana. Oh iya, sudah pidana ya, hukuman mati malah. Seperti itu. Tapi kan ada yang dipidana kemudian hanya sekedar demosi. Kebalikannya sidang etik tapi demosi gitu. Demosi ini kan jadi salah kaprah. Artinya kan sorry, itu pidana tapi vonisnya demosi gitu. Itu demosi. Itu bukan di sidang etik ya itu ya. Harusnya ya. Dia pidana juga, pidana 1 tahun atau 2 tahun, ada 3 tahun kayak Eliezer misalnya. Harusnya otomatis. Barada Eliezer. Pemecatan. Kan dia divonis 1 tahun, kemudian diaktifkan lagi. Ya. Tapi ada ketentuan Mas, kalau udah vonis, dipidana dan terbukti bersalah. Kalau mengikuti peraturan pemerintah itu jelas yang mereka sudah divonis pidana itu PTDH gitu. Oh ada ya. Kalau mengikuti vonis itu PTDH dengan ada catatannya penjelasannya atas usulan Kapolri karena pemecatan kan secara administratif adalah wilayah Kapolri kan seperti itu. Cuma problemnya ini dibolak-balik. Ketika Kapolri tidak mengusulkan, akhirnya tidak di PDD kan nggak seperti itu juga logika hukumnya kan. 1 tahun vonisnya. Ya, artinya kalau
selama 1 tahun itu ngapain saja? Kita membiayai napi di penjara kan, masyarakat. Karena ini membiayain api di penjara. Iya, kasus apa itu Irjen Napoleon misalnya, dia harus divonis 5 tahun di penjara sampai beliau keluar, pensiunnya keluar. Jadi selama 5 tahun kita membayar gitu, masyarakat menggaji mereka. Polisi aktif sih. Polisi aktif. Karena dapat pensiun pas keluar. Dapat pensiun lah. Iya. Ya, hal seperti itulah yang ya harus jadi perhatian. harus jadi perhatian gitu loh. Kita tidak bisa seperti ini terus gitu. Kalau pemecatan diusulkan Kapolri kan secara struktur mungkin atasan di bawahnya atau ada yang mengusulkan gitu. Kapolri kan mungkin secara general ya. Berarti mungkin yang di bawah nggak ada yang ngusulin nih? Atau ya nggak bisa. Kalau proses sidang etik udah berjalan seperti itu. Pidana kan sudah. Masa Kapolri harus mendapatkan usulan dari pengadilan untuk dipecatkan? Tidak. Nanti kan udah kelihatan ini vonis dari pengadilan yang sebagai latar. Aturannya begini. Iya. Ya memang secara administratif ya Kapolri tidak langsung sendiri lah. Mesti ada SDM yang ada landasannya lah ya. Kenapa SDM yang mengusulkan seperti itu. Ya, tapi kan ada dasar hukum. Terkait pemecatan itu. Tapi Mas, kira-kira apa? Dari tadi kita tonnya negatif terus sih, yang positif sekarang. Ya, kira-kira yang optimisnya apa, Mas Bambang lihat dari penegakan hukum sekarang di era kepemimpinan Prabowo ya, untuk meski Kapolri masih sama Pak Kapolri, ada yang berubah nggak? Sampai sekarang belum berubah. Belum berubah. Sampai sekarang belum berubah. Kayak kasus pagar laut misalnya. Oke. Bagaimana kepolisian masih diam tidak melakukan penyelidikan, padahal sudah segitu ramenya pagar laut. Ramenya gitu. Masalah nanti ada tersangka atau itu proses saja, tetapi proses penyelidikan itu harus dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian ini diberikan kewenangan negara yang sangat besar. Iya, kita belum dengar sih ya soal pagar laut ini. Makanya kalau kita ngomong ya optimis kepada Presiden Prabowo, tapi kita tidak optimis. Bagian ininya kita agak gitu. Makanya semuanya berharap pada Presiden lah untuk memiliki goodwill ya untuk perbaikan kepolisian dengan melakukan political will seperti itu. Harus ada terobosan-terobosan. Ini kan pagar laut juga kan hari ini sih ada Menteri ATR BPN Pak Nusron di DPR ya. Misi 2 berarti. 6 pegawai dipecat gitu. Kepala segala macam ya. Tapi itu kan dari Kementerian ATR BPN ya. Cuman sanksi sidang etik internalnya ATR BPN ya. Jadi itu kita belum menyelesaikan masalah terkait dengan penegakan hukum kan. Di kepolisian itu ada laporan model A, laporan model B kan. Laporan model A itu ketika ada kasus yang sudah terjadi ya kepolisian bisa langsung melakukan pemberkasan. Nggak perlu laporan ya. Penyelidikan ya ada laporan. Seperti itu. Ada laporan model